Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Riko Suwantono Wongsunadi MSI serta Ibu Retno Dwi Lastari SSY MPD. Perkenalkan, nama saya Valentina Prilly Gracia selaku moderator dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang membangkitkan generasi hijau. Pertama-tama, apa itu generasi hijau? Generasi hijau merujuk pada kelompok individu atau generasi muda yang memiliki kesadaran dan keterlibatan tinggi terhadap isu-isu lingkungan, keberlanjutan, dan perubahan iklim. Mereka memahami pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan alam untuk mendukung keberlanjutan planet ini. Generasi hijau memiliki kecenderungan untuk mengambil tindakan positif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Sebelumnya, kenapa sih kita penting untuk membangkitkan generasi hijau bagi lingkungan dan keberlanjutan? Alasannya, karena membangkitkan generasi hijau dapat menjadikan mereka menjadi agen perubahan masa depan yang dapat menerapkan praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari para generasi muda. Generasi hijau memiliki kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan praktik yang ramah lingkungan. Nah, apa saja sih masalah yang berhubungan dengan green living yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari? Permasalahan yang pertama yaitu maraknya jejak karbon. Yang kedua, penggunaan energi yang berlebihan. Dan yang ketiga, permasalahan limbah rumah tangga. Nah, karena banyaknya permasalahan yang berhubungan dengan praktik green living di dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu, di sini kita memberikan prinsip-prinsip dasar pengurangan dari jejak karbon, hemat energi, dan pengelolaan limbah. Apa saja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama, efisiensi energi. Yang kedua, pemanfaatan sumber energi terbarukan. Yang ketiga, penghematan air. Yang keempat, peningkatan efisiensi transportasi. Yang kelima, pengelolaan limbah. Yang keenam, edukasi dan kesadaran lingkungan. Dan yang terakhir, pengukuran dan pelaporan. Selanjutnya, di sini terdapat contoh praktik green living yang berhubungan langsung dengan green generation atau generasi penghijauan. Yang pertama, yaitu diadakannya program pembersihan lingkungan. Yang kedua, diadakannya program daur ulang sampah. Yang ketiga, adanya kegiatan penanaman pohon. Yang keempat, pertukaran barang bekas. Yang kelima, klub hijau. Dan yang terakhir, penggunaan transportasi ramah lingkungan. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan sebuah tips mengenai tindakan sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari untuk mewujudkan green generation di dalam diri kita. Yang pertama itu, mengurangi penggunaan plastik di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghemat energi, baik energi listrik maupun energi air. Yang ketiga, mengurangi konsumsi air. Yang keempat, mendaur ulang sampah. Yang kelima, menggunakan transportasi publik atau berbagai perjalanan. Yang keenam, memilih produk ramah lingkungan. Yang ketujuh, ikut serta dalam penanaman pohon. Dan yang kedelapan, mengajarkan generasi berikutnya mengenai green generation atau praktik green living dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya mari kita mengenal konsep eco-friendly dan dampak positif dari adanya eco-friendly. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu eco-friendly? Ya, eco-friendly mengacu pada praktik yang mendukung keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Dengan menerapkan konsep ini, kita dapat mengurangi jejak ekologis dan dampak negatif terhadap alam. Dampak positifnya sendiri itu termasuk konservasi sumber daya alam, mengurangi polusi, dan mendukung keseimbangan ekosistem.
Nah, selanjutnya apa saja sih tindakan kecil yang kita lakukan dan menghasilkan perubahan yang besar untuk keberlanjutan? Contohnya seperti penggunaan energi terbarukan seperti solar dan angin. Jadi, pengurangan limbah plastik dengan mendukung gerakan Zero Waste serta promosi transportasi ramah lingkungan seperti penggunaan sepeda atau transportasi umum. Pendidikan dan advokasi juga berperan sangat penting dalam membentuk perilaku berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada integrasi praktik green living. Jadi ini mengacu pada individu dan komunitas yang menganut gaya hidup yang ramah lingkungan. Integrasi praktik green living ini melibatkan pemilihan energi yang terbarukan, pengelolaan limbah yang bijaksana, dan konsumsi produk ramah lingkungan, serta kesadaran akan dampak ekologis. Jadi melalui tindakan ini, Green Generation berusaha menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan memberikan inspirasi bagi generasi di masa mendatang. Lalu, bagaimana mengukur dampak positif dari penerapan praktik green living? Jadi, penerapan praktik green living dapat diukur melalui berbagai indikator positif, termasuk pengurangan limbah, penghematan energi, peningkatan kualitas udara, konservasi air, dan dukungan terhadap produk ramah lingkungan. Jadi, secara keseluruhan, hal ini membantu mengurangi jejak ekologis dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, apa saja sih keuntungan dari gaya hidup ramah lingkungan? Jadi, gaya hidup ramah lingkungan ini dapat memberikan dampak yang positif dan memberikan keuntungan bagi lingkungan setempat. Di antaranya, yang pertama yaitu mengurangi polusi udara dan air, lalu yang kedua ada menghemat sumber daya alam, lalu yang ketiga ada mendukung keanekaragaman hayati, dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk manusia dan makhluk lainnya. Seberapa pentingkah membangun empati terhadap lingkungan? Jadi, membangun empati terhadap lingkungan ini melibatkan kesadaran dan perhatian terhadap kebutuhan alam. Sikap ini mendorong tindakan yang mendukung pelestarian, mengurangi jejak ekologis, dan mempromosikan keberlanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem bagi generasi mendatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi menyebarkan kesadaran antar komunitas. Untuk menyebarkan kesadaran antar komunitas, kita perlu fokus pada komunikasi yang jelas dan berdaya dorong. Menggunakan media sosial, acara lokal, dan kolaborasi dengan pemimpin komunitas untuk memperluas jangkauan, serta melibatkan cerita sukses dan edukasi praktis untuk memotivasi partisipasi aktif dalam isu green living di masyarakat sekitar. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pemaparan materi di video kali ini. Kesimpulannya, pentingnya pelatihan untuk menciptakan generasi hijau adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang tepat kepada generasi muda. Kita dapat menghasilkan individu yang sadar akan lingkungan, memiliki keterampilan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, dan mampu mengatasi tantangan lingkungan global dengan solusi inovatif. Melalui pelatihan ini, kita dapat memperkuat kesadaran akan isu-isu lingkungan, menginspirasi tindakan positif, dan mempersiapkan generasi masa depan untuk mengambil peran aktif dalam melestarikan bumi untuk generasi mendatang. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan tadi boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.